Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Mobil Desa, teman-teman. Ini ada titipan jual temen yang berada di Klaten. Mobilnya double kabin dari Tata, namanya Xenon XT. Tahunnya ini 2018, tapi pemakaiannya ini 2020. Jadi untuk untuk pemakaiannya juga masih baru 1 tahun ya. Ini baru aja pajaknya ini panjang sampai bulan Desember tahun 2023. Kalau untuk platnya sampai 2025. Ini warnanya putih, teman-teman. Kita lihatkan untuk ini. Nah, ini namanya Xenon XT 2,2 double kabin 4x4. Mesinnya ini diesel. Terus untuk pajaknya kita lihatkan juga. Untuk pajaknya ini juga cukup murah, teman-teman, hanya 2.665.000 sekian ya. PKB-nya 2,5an ini sama tambah 143.000 ini. Monggo buat teman-teman yang mencari double kabin dengan harga terjangkau. Ini kita buka di harga 114,5 juta, masih bisa nego. Negonya seperti apa? Monggo nanti langsung datang. Mobil ini ada di Klaten, Jawa Tengah. Warnanya putih, warna yang cukup favorit untuk mobil double kabin. Kita mulai dari bagian depannya. Dan untuk informasi aja, mobil ini kilometernya masih cukup low. Yang tertera di speedometer seperti apa nanti kita sampaikan juga. Dari depan ya, teman-teman ya. Dari depan untuk lampu-lampunya ini utuh. Untuk grill depannya ini juga utuh, nggak ada yang pecah. Terus untuk lampu bagian kiri sama ini juga utuh. Monggo bisa dilihat. Nih. Untuk nat-natnya ini masih cenderung rapi ya, masih rapi. Terus untuk bagian bemper-bempernya seperti ini, fog lampnya juga masih utuh. Terus untuk fog lamp bagian sisi kanan juga masih utuh. Untuk kondisi ban bagian sisi kanan depan masih sangat tebal. Terus untuk bagian ban kiri, nah ini masih istimewa sekali, masih tebal. Untuk velg bagian kanan seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Bannya menggunakan GT Radial Savero MT Muterain, kalau orang awam nyebutnya ini ban tahu ya, badikan tahu. Untuk bagian kolong-kolongnya seperti ini. Nah, monggo buat teman-teman yang lagi mencari double kabin, mobilnya cukup gagah dengan harga yang cukup terjangkau 114.500.000 masih bisa nego. Negonya seperti apa? Nah, itu langsung datang ke sini. Ini ada tulisannya apa ini, Dicor. Ada emblem 4x4. Untuk bodinya memang untuk mobil ini cenderung tebel ya, teman-teman ya. Lebih antep. Nih. Seperti ini. Terus kita lanjut ke bagian cover-cover sini. Cover-cover sini masih utuh. Ini masih utuh. Untuk kaca-kacanya, nah seperti ini. Nanti yang bagian sana kita lihat dari sana ya. Dari sini utuh, nggak ada yang pecah. Untuk spionnya juga masih utuh. Nah, di sini ada sennya. Handle pintu model seperti ini ya, udah modern. Terus kita lihatkan juga bagian kolong-kolong lipetan-lipetan sini. Nih, kita nyalakan lampunya ya. Nah, untuk lipetannya seperti ini, teman-teman. Ini hanya kotor aja. Seperti ini. Stiker bagian sini juga masih ada. Baut-baut ini masih baik ya. Nah, bisa dilihat. Ini baut sini juga masih baik. Nah, tutupannya juga masih blek, masih rapat ya. Nih, natnya masih baik. Terus kita lanjut ke bagian pintu yang belakang. Lampu juga masih nyala. Nih, baut-baut sini masih
baik. Ini sepertinya masih original ya. Nih. Terus untuk baut bagian sini kita nyalakan lampu lagi. Nah, ini masih baik, bodinya masih ngaleng. Terus kita lanjut ke bagian bak belakangnya seperti ini teman-teman. Bak masih bagus ya. Ini seperti ini. Untuk nut bumper sama bodi ini juga masih rapi. Terus untuk bannya, nah bisa dilihat kondisinya masih 80-90%. Ban sama menggunakan Savero Mutteren alias ban tahu dari GT Radial. Untuk bagian kolong-kolongnya seperti ini. Kita nyalakan lampu lagi ya biar tambah jelas. Terus untuk sasis-sasisnya monggo dilihat. Nah, sasisnya seperti ini. Monggo nanti yang kalau ada teman-teman yang kepo dengan barangnya bisa langsung datang ke lokasi ya teman-teman ya. Untuk bak belakangnya seperti ini. Kalau cat ini memang sudah ada sepetan ya teman-teman ya, sepetan, tapi ini juga masih rapi. Mungkin kalau bak itu kan biasanya ada baret-baret, jadi ini memang di sepet jadi biar rapi. Catnya pun juga bagus, monggo dilihat. Nah seperti ini. Jadi pengecatannya juga rapi ya ini ya. Seperti ini. Untuk buka pintunya dari belakang ini. Nah, seperti ini ya. Untuk baut-bautnya seperti ini ya. Terus bagian sini juga kelihatan. Nah, untuk lipetan-lipetan sini seperti ini. Nih. Insya Allah masih oke, masih bagus. Nah, ini ada PR sedikit. Di sini tuh ada apa? Ada yang pecah ya sini, hanya minor kecil ya. Ini hanya lampu stopan ya. Ini ada yang pecah di sini. Kalau untuk tulisan xenon masih ada. 4x4 masih ada. Nah, untuk bagian lampu-lampunya seperti ini, teman-teman. Bagian sini utuh. Tapi di sini ada pecah sedikit di bagian ini. Cuman kecil aja ya, cuman ini pas lipetan di sini aja. Tapi sini utuh, nggak ada yang pecah. Terus lampu bagian bawahnya seperti ini. Ini ada di sini ada ketrekan dari pabrik tulisan Tata ya. Nih. Terus kalau untuk lampu bagian kiri ini ada pecah di sini teman-teman. Ini sama ini aja, minor ini aja ya. Ini, tapi kalau sini utuh, ibaratnya ini hanya kecil, ini mungkin di servis di tukang lampu ditambal ini bisa. Nah, hanya ini aja. Terus bagian lampu bagian sisi bawah masih utuh. Terus kita lihatkan untuk bagian kolongnya. Kolong belakang seperti ini teman-teman. Masih bagus ya. Untuk tampilan dari belakang seperti ini teman-teman untuk mobilnya. Nah, mobilnya cukup gagah ya, cukup ganteng. Dengan harga 114.500.000 sudah dapat mobil tahun 2020 double kabin lagi 4x4 buat teman-teman yang suka off-road. Otomatis mobil ini udah siap dengan lumpur. Nah, dari belakang tampilannya seperti ini. Gagah teman-teman. Jadi harganya nggak terlalu mahal. Pajak juga ini panjang. Mungkin kalau tahun depan teman-teman pengen balik nama masih 1 tahun ya. Kita lanjut ke bagian sisi kirinya. Untuk kirinya sama seperti kanan. Untuk nut-nut sini juga masih rapi. Bodi masih baik ya. Tapi memang untuk Tata ini bodinya cenderung masih tebel teman-teman. Cenderung tebel. Jadi lebih tebel dari produk-produk pada umumnya ya, seperti Jepang itu ya. Terus kita lihat kan untuk bagian kolong-kolongnya. Kolongnya seperti ini.
Untuk sasisnya kelihatan ya, itu kondisi ban sama seperti keempat lainnya. Ini masih tebel, mungkin masih antara 70-80%, masih sangat baik. Untuk velgnya seperti ini. Produk bannya dari GT Radial. Terus kita ngolong juga di bagian kiri untuk sasisnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, itu tangki bahan bakar aja juga masih bagus. Warnanya juga masih hitam ya, masih bagus gitu ya. Kita lanjut ke bagian atas. Untuk pintunya seperti ini. Ini natnya masih rapi. Bodinya antep ya untuk di kelasnya ya. Ini untuk nat bagian pintu depan sama pintu belakang. Untuk lipetannya seperti ini. Nah, untuk lipetannya seperti ini teman-teman. Terus untuk baut-bautnya ini sepertinya masih original ya. Bagian sini sama, ini belum pernah kebuka baut. Untuk baut sini sama, ini sepertinya juga belum terkena baut. Tulisannya ada emblemnya tambah gagah 4x4. Terus untuk kaca bagian sini, nah ini utuh ya. Tuh, cover-cover sini juga masih baik. Bagian luar eksterior sudah kita sampaikan semua. Secara bahan, secara bodi ya, mobil baru seusia 1 tahun ya. Kondisinya masih ganteng seperti ini. Kapan lagi buat teman-teman dengan uang hanya 114 juta masih bisa nego dapat mobil tahun 2020. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya teman-teman. Nah, untuk interiornya seperti ini. Ini untuk lacinya ya, laci penyimpanannya. Nah, seperti ini. Ini enggak terlalu besar sih untuk lacinya, tapi juga fungsional. Untuk AC-nya, kisi-kisi AC masih utuh ya. Kisi-kisi AC bagian kiri juga masih utuh banget. Sini ada tape-nya. Terus untuk setirnya kondisinya seperti ini. Setir masih bagus ya. Hanya ini kulitnya itu memang, kalau kulit seperti ini sok rawan ini ya, rawan apa namanya, warnanya pudar seperti ini ya. Tapi secara setir ini masih utuh dan ini masih kenceng, nggak ngelonyot. Sekarang kita nyalakan untuk mesin mobil ini. Ini transmisinya manual ya. Bagi yang penyuka manual, mobil ini dirasa cukup. Untuk kilometer mobil ini per hari ini teman-teman 19.202 per hari ini ya. Kita nyalakan. Nah, untuk mesinnya juga, mesinnya jujur halus teman-teman. Mesinnya enak, masih halus. Kita nyalakan untuk AC-nya ya. Untuk AC seperti ini, AC juga dingin, AC dingin ini. Ini ada pengaturan atas saja, atas bawah, bawah saja, bawah sama kaca, ini kaca. Nah, kalau saya senangnya yang atas sama bawah, jadi kaki juga biar dapat udara dingin. Kita cek power window-nya. Power window-nya memang agak unik. Kalau mobil umumnya itu kan ada di sini ya. Kalau ini ada di bagian tengah. Kita cek untuk bagian sisi kanan. Gerakannya masih enak ya. Nah, masih halus. Untuk bagian sisi kiri masih normal. Bagian sisi kiri belakang masih normal. Untuk bagian belakang kanan, nah masih normal semua.
Terus untuk transmisinya ini manual ya, 5 percepatan, 1, 2, 3, 4, 5 percepatan. Lampu-lampu kabin di sini masih nyala. Ini yang bagian sini yang kecil ya, sini. Ini yang bagian sini. Kalau ini dinyalakan, dimatikan ini. Nah ini hanya yang kecil-kecil aja. Untuk sun visornya masih ada untuk bagian sisi kiri. Sun visor bagian kanan ini masih ada. Terus untuk joknya saya kurang tahu ini aslinya dari Tata memang di cover seperti ini atau memang ini sudah di cover sama perusahaan sebelumnya. Kalau dilihat dari ini sepertinya memang ini langsung gabus ini, terus untuk covernya. Tapi juga warnanya itu kayak matching ya, dengan door trimnya juga warna hitam, sini juga warna hitam. Jadi memang matching, dan posisi kita mengemudi itu enak. Ada armrestnya, dan posisinya itu mobil kelihatan gede teman-teman. Jadi kayak kita itu di dalam merasa nyaman ya, gagah ya. Kita cek untuk bagian lampunya, tuh nyala. Untuk sen masih normal semua. Oh iya teman-teman, perlu ada yang kita sampaikan. Di sini ada PR minor teman-teman. PR minornya ini untuk lambang airbag. Jadi ini kemungkinan yang saya tahu itu di sini tuh ada kabel spiral. Biasanya itu bisa jadi putus. Jadi kalau ini putus, dia pasti ada DTC mendeteksi, terus dia ini menyala. Sama untuk rem ABS-nya memang dia juga menyala. Jadi secara rem fungsi normal, cuman nanti ABS-nya yang tidak berfungsi itu nanti bisa dicek ya. Tapi kita memang jualnya tadi sama pemiliknya bilang dijual kondisi seperti ini. Itu yang perlu kita sampaikan. Sudah, sekarang kita pindah ke bagian belakangnya. Terus bagian belakangnya seperti ini. Ini lampu masih nyala ya. Nah untuk bagian belakangnya coba kita naik. Dari belakang tampilan speed dashboardnya seperti ini. Ada kesan kakunya ya, cocok dengan karakter yang double kabin. Jadi kelihatan mobil yang kuat, yang keras gitu ya. Secara naikan memang untuk double kabin ini tinggi saya 177 cm. Depan tadi posisi duduk kita ini masih cukup, walaupun nggak ada sisa ya, sisa cuman sejari aja ya. Dan ini kalau buat bertiga ini juga masih muat. Jadi mobil ini bisa menampung 5 penumpang dengan nyaman. Belakang nanti buat naruh barang bawaan. Sekarang kita ngecek bagian mesinnya. Di sini ada tarian kap mesin, ini yang buat bensinnya. Kita buka yang untuk kap. Nah untuk mesinnya seperti ini teman-teman. Tata 2,2 VTT D-Core. Ini mesinnya suaranya halus banget. Ini ada turbonya ya. Terus kita cek bagian sealer-sealernya ini masih bagus ya. Ini ada stiker dari pabrik. Sekitar sini ini juga masih kaleng. Di stiker masih ada. Nah masih bagus. Untuk sini fender sini pelan-pelan ya. Untuk baut-bautnya kita lihatkan juga. Ini apron-apron depannya masih ngaleng, stiker pabrik masih ada. Bagian sini terus untuk mesinnya seperti ini. Mesin insya Allah ini kering, dan suaranya juga menurut saya masih halus banget. Untuk menyekat pembatas antara ruang mesin dan ruang kabin. Sekarang kita pindah ke bagian bawahnya. Itu
bagian bawah seperti ini teman-teman. Kita tutup ya untuk cupnya. Nah teman-teman, di akhir cerita kita ulangi lagi ya. Ini tadi Tata serinya Xenon, Tata Xenon XT 2,2. Jadi cc nya ini 2200. Warnanya putih, tahun pembuatannya 2018, tapi pemakaiannya 2020. Platnya BG, pajaknya panjang sampai bulan 12 tahun ini ya, 2022. Dibuka dengan harga 114,5 juta. Masih bisa nego tentunya. Buat teman-teman yang pengen mobil double kabin dengan desain yang lain dari yang lain, mobil ini bisa jadi alternatifnya. Sekian dulu review dari kami teman-teman, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.